Hai, aku Subuh. Aku istri kamu selamanya. Hai, aku Zuhur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sini. Jadi kita habis nonton sore. Halo, aku Maghrib. Aku Subuh. Karena aku adem. Ya gak? Kalau Maghrib juga. Hangat. Justru Maghrib bagusnya dia namanya, karena Maghrib tuh portalnya hari. mulai Ya jadi kita habis nonton sore ya guys. Setelah melalui analisa yang sangat mendalam terhadap film sore ini, kami menyimpulkan beberapa hal dari film ini. Tapi nggak tahu ya apakah perspektifnya ini sama sama yang lain atau enggak. Ini sih pendapat kita banget Ya, yang menonton film ini. Jadi kalau dari aku dulu ya. Jangan spoiler berarti. Enggak akan spoiler. Tapi kayaknya di sini akan mengandung spoiler karena kan udah banyak juga yang nonton ya. Iya. Udah banyak yang nonton juga. Jadi ini kayak kita tuh kalau aku sendiri, aku pribadi, aku tuh kayak ngerasa terkesan gitu sama film ini. Makanya aku nggak pengen film ini tuh cepet hilang dari pikiran. Jadi mumpung dia masih ingat, jadi mari kita abadikan di video ini. Jadi yang pertama, film yang aku tangkap dari film sore ini adalah kan aku udah nonton seriesnya tuh. Udah nonton seriesnya juga kan? Udah nonton seriesnya, tapi kan kita nontonnya masing-masing kan. Jadi kita nggak pernah obrolin tuh film sore. Terus awalnya tuh kita kayak ngerasa ngapain nonton, kan udah ada seriesnya. Siapa tahu ntar ceritanya juga bakal mirip-mirip, ntar tunggu yang online aja kali ya. Tapi tadi karena ada temennya suami aku, kita ngobrolin film sore dan katanya, dan pendapat ini sih yang paling benar-benar menguatkan kalau oke, harus nonton. Katanya yang ada di series itu cuma 20% ada di filmnya. Jadi berarti kan ada 80% dan itu pasti bakal seru banget. Jadinya tuh semua pertanyaan kita di series pasti bakal kejawab di film ini. Misalnya kan di series tuh kayak kenapa dia bisa muncul, kenapa dia bisa gini. Ya oke, karena dia pengen merubah hidupnya suaminya. Tapi gimana caranya, kan itu kan yang kita pertanyakan. Nah jadi di film ini kita ketemu lah jawabannya kenapa. Tapi itu lagi-lagi menurut aku dan menurut kami ya. Terus apa lagi yang kita mulai dari mana enaknya nih? Kamu tadi belum mulai. Dari tadi kamu belum mulai. Kamu menceritakan background kamu kenapa nonton. Iya. Oke, itu backgroundnya. Dan jadi sekarang ini kita mau mulainya enaknya dari mana? Ya dari awal filmnya lah. Dari awal film itu kan scene-nya itu si Jonathan. Nah, kalau kata temen aku lagi, ini ada temen aku satu laginya ngomong, kamu pas nonton film sore jangan melewatkan scene pertama. Terus ya itu, jangan melewatkan scene pertama. Pokoknya jangan sampai telat nontonnya, karena biasanya kita masuknya tuh kadang nunggu iklannya tuh kan kadang lama ya. Kalau tadi kita tungguin iklannya guys. Itu tungguin iklannya. Pas baru disuruh masuk, Satin 3 silakan masuk. Nah itu kita orang pertama yang masuk. Saking gak mau melewatkan scene pertama itu. Nah terus jadi di scene pertama itu sangat berhubungan dengan scene terakhir yang ada. Terus itu kan yang pertama. Terus apalagi yang kita tangkap ya? Ya kamu ceritain dulu kesan kamu pertama, 5 menit pertama, 10 menit pertama. Oke. Ini gak mau nge-review ya, ini cuma mau mengabadikan. Iya, maksudnya tuh perasaan kamu ketika kamu nonton 5 menit pertama, apa 10 menit pertama gimana? Misalkan 5 menit pertama kayak Ais nih ya. 5 menit pertama tuh Ais mesti ngerasa film ini agak sedikit boring karena mungkin udah nonton web seriesnya. Iya sih, karena yang beberapa menit pertama itu benar-benar kayak di web series kan. Bahkan kita sempat ngantuk gitu, ngantuk nonton filmnya. Gak hanya sempat ngantuk, tapi sempat memejamkan mata. Tapi karena ingat ini adalah 2 bulan Netflix yang kita jadi kayak oke, kita tidak boleh menyia-nyiakan ini. Kita harus menganalisa nih film. Seenggaknya kita kayak jadinya melihat bangunan-bangunan di Kroasia tuh kayak gimana sih? Oh kayak gitu tipikalnya gitu. Kita
kita alihkan lah gitu ya kebosanan kita. Terus Ya maksudnya dari 5 menit pertama tuh kayak ngerasa masih bosan gitu, kayak oh kayak mirip deh sama yang di film, Iya, betul. yang di web seriesnya. Terus lanjut kemudian yang memulai triggernya tuh bener-bener nggak ngantuk lagi tuh pas kapan? Waktu waktu dia mulai ngelawan takdir. Ngelawan takdir justru untuk nggak mengaku sebagai istri dari masa depan, habis itu justru malah menjadi dia pergi seorang fashion designer itu. Itu kan dia melawan takdir tuh. Kayak dia nggak melakukan hal yang rutin dia lakukan. Di situ mulai agak ngerasa apa nih, kayak kok nggak ngelakuin hal yang biasa gitu. Tapi dia ngelakuin sesuatu yang di luar itu untuk ngelawan arus yang harusnya dilakuin. Tapi pada akhirnya ya itu. Iya. Terus awalnya tuh kan karena yang ngebahas itu ya, jadinya tuh Iri berpikir kan awalnya emang kalau nggak didatengin sama Sore, dia tuh bakal putus atau enggak sih sama pacarnya. Ternyata tetap kan ya. Ternyata tetap, tapi caranya ternyata kayak gitu. Kalau naturalnya caranya ternyata pas mereka udah persiapan pernikahan ya gitu, mereka selesai gitu. Kayak gitu ternyata. Kalau Iri hal yang bikin pertama kali nggak ngantuk itu lebih cepat sih dari yang berarti yang masih lama boringnya. Ya karena kan beberapa menit sampai di titik itu ceritanya masih hampir mirip. Karena kan tetap mengulang dan tetap ini, jadi masih agak kayak merasa apa ya nih maksudnya gitu, kayak intinya gimana sih gitu, sampai kapan ya akan berakhir gitu. Gitu. Kalau Iri merasa nggak ngantuknya itu pas dia bangun pas kapan ya? Pas dia bangun yang kedua kali. Enggak. Pas dia bilang kayak gini. Pas yang dia berantem pertama, yang dia mergokin ngerokok. Terus dia bilang kayak ini bukan yang pertama kalinya. Kamu bilang sekali lagi, tapi kamu gitu-gitu aja. Kayak ini bukan yang pertama kali. Berarti Iri langsung sadar kayak ternyata dia datang yang sekarang ini bukan untuk yang pertama. Berarti dia udah berkali-kali, berarti dia udah capek banget. Ya kan? Dia merasakan perasaan gimana rasanya jadi cewek itulah ya guys ya. Sebagai sesama perempuan. Ya gitu. Kayak kayak udah ngelihat kan itu kebiasaan buruknya kan ngerokok gitu. Terus? Dan itu yang membuat hidupnya setelah menikah dan kalau yang di series kan katanya setelah punya anak kan, jadi tuh dia cepat pergi gitu. 8 tahun dari waktu mereka ketemu ini kan, pokoknya 8 tahun dari sekarang, dari saat dia bangun itu yang datang ke kehidupannya sebelum dia nikah itu dari situ Iri udah kayak ngerasa penasaran tuh, udah kayak bangun gitu. Nah terus apa lagi? Terus apa yang? Ya terus dari ini sih yang salutnya juga sih di scene berikutnya tuh ya Sheila Dara betah ya ngelakuin scene itu berkali-kali. Itu Sore sih kalau Sheila Dara pasti betah karena Sheila Dara dibayar. Ya maksudnya tuh dari teknik, tapi gini loh, walaupun dia scene-nya sama berkali-kali, tapi setiap scene tuh beda perspektif. Jadi melihat, jadi nggak bosan pada akhirnya. Ya karena kan Iri pikir tuh kan ya kan, kalau pas denger dari orang-orang yang udah nonton dia ngebosenin karena kayak ngapain dia tidur bangun. Ya mungkin nontonnya tidak pakai perspektif si Sore kalian nontonnya. Tapi kalau dari perspektif Sore pas kita lihat ternyata emang dia sedalam itu kan cintanya. Dia sedalam itu cintanya. Terus walaupun kalau awal sih kayak ngerasa mungkin ada ego juga kali ya, atau ada perasaan kayak dia belum menerima kalau suaminya itu sudah tiada gitu. Mungkin di awal-awal ada perasaan kayak gitu, tapi lama-lama ketika si Sorenya udah berdamai dengan keadaan, terus pas dia udah kayak ngerasa, pas dia ketemu Marco sih ya, pas ketemu Marco tuh kan dia udah mulai berdamai tuh, udah dikasih tahu sama Marco kalau ada hal yang nggak bisa kita rubah
apa, sakit, jatuh, sama kematian, ya kan? Ya, kalau yang perspektifnya Marco ya. Terus dari situ si Seladara kayak ngerasa, oh Sore. iya, si sore kayak ngerasa, oh iya itu emang nggak bisa dia rubah. Yang bisa merubah itu juga kata si Marco itu ya harus dirinya sendiri. Ya. Jadi gitulah, itu satu pesan. Terus ini kita ceritanya random aja ya guys ya, karena kita cuma mengingat momen-momen yang kita kayak amazed gitu, kayak kita ngerasa gitu. Terus momen apa lagi? Kalau ya momen apa lagi? Ya momen dia ngasih pesan itu, ngasih pesan ya walaupun aku terlahir ratusan kali pun ya aku akan tetap memilih kamu gitu. Iya. Terus juga Sweet, how sweet. apa, pesan tentang kalau suatu saat kita berdebat atau ada berselisih pendapat, jangan mementingkan ego dan siapa yang salah dan benar duluan, tapi pentingin dulu perasaan pasangan kita. Biar kalau misalnya kita pentingin perasaan pasangan kita, kita bisa kayak restart gitu, sama-sama bareng-bareng. Iya. Restartnya tuh bareng-bareng gitu. Iya, betul. Jadi nggak perlu ya, tapi itu pasti semua pasangan merasakan lah ya, ketika kita kayak ngerasa bad feeling gitu kan ya, pasti kita kayak bad feeling atau bad condition, sesuatu kondisi yang buruk atau yang nggak menyenangkan tuh pasti kita kayak ngerasa ada feeling kayak itu salah siapa sih, salah aku ya? Atau kalau cewek-cewek overthinking, aku salah ya kayak gini gitu. Atau nggak kalau lagi nggak ngerasa salah, ini gara-gara kamu pasti. Iya, pasti setiap pasangan pasti ada masa-masa itunya. Tapi tadi karena ya salah satunya lah ya, mungkin kadang kita juga udah sadar gak sih sama hal itu. Tapi tadi karena ada apa ya, ada trigger satu, terus ada bentuk visual lain ya, walaupun ini sedikit fantasi visualnya, tapi itu bisa dirasain banget sih yang menurut gimana visual yang diberikan oleh si film Sore ini. Dia tuh memberikan perspektif lain gitu ke kita, kalau ini tuh bentuk perjuangan cinta juga gitu. Iyalah, memang ya, kan? memang perjuangannya tuh tapi kayaknya perjuangannya tuh apa ya, nggak tahu, kayak merasa kayak perjuangan itu dilakukan dengan cara yang sama, padahal kan mungkin masuk juga tuh, kan ada tuh quote orang tuh, kalau misalnya kita berjuang tuh jangan dengan cara yang sama. Kalau dengan cara yang sama kita pasti tahu hasilnya, karena kalau kita berjuangnya beribu kali pun tapi masih dengan cara yang sama, kita pasti akan menemukan hasil yang sama, tapi coba dengan cara yang berbeda gitu. Makanya outputnya pasti akan berbeda juga gitu. Berjuang boleh, tapi berjuang dengan caranya beda-beda gitu, cara yang berkali-kali tapi berbeda-beda. Jangan pantang menyerah. Intinya tuh nggak mengulang kesalahan yang sama. Nggak mengulang kesalahan yang sama, tapi belajar dari kesalahannya. Habis itu sabar, itu yang paling penting. Di film tuh kelihatan banget tuh. Iya, si Sore sabar banget. Itu emang prototipe kehidupan gak sih yang? Ya, prototipe kehidupan di film Sore itu. Sesuatu yang mungkin nggak dia suka, tapi akhirnya harus dia sabarkan karena kejadian itu berulang-ulang. Iya. Dia tahu dia nggak suka itu, tapi dia tetap sabar ngejalaninnya gitu. Iya. Walaupun sebenarnya waktu tuh nggak akan pernah istilahnya apa ya, nggak akan pernah mentoleransi, kan tadi itu katanya tuh. Iya. Satu hal itu tidak akan pernah mentoleransi apapun, namanya waktu. Iya, waktu. Terus ada pesan juga kan terkait tentang waktu dari si Sore tadi. Dia bilang kayak gini, kamu jangan lupain aku ya, jangan jangan sia-siain, jangan biarkan aku hilang ditelan waktu, ya kan? Itu pesannya Sore. Jadi tuh kayak, oh iya ya, kita tuh sama pasangan kita tuh penting loh buat kita
Jadi jangan sampai hal-hal kecil aja, padahal kan kalau ini pikirnya gini, yang padahal kan kita tuh untuk menjadi seorang pasangan itu pasti butuh perjuangan juga. Terus ketika kita menjalani hari-hari sebagai pasangan tuh pasti butuh perjuangannya juga. Masa kita mau menghabiskan waktu kita cuman buat misalnya debat yang terlalu panjang, dieman yang terlalu panjang, kan itu kayak buang-buang waktu kita bersama nggak sih? Mending kita ya saling menghargai aja, menghargai waktu yang ada, karena nggak tahu kan ya umur pasangan kita tuh sampai mana gitu. Ya kan kayak gitu kan maksudnya. Oh ini nangkapnya gitu. Terus apa lagi? Kalau sih tentang waktu itu nangkapnya selama kita masih sama-sama, kesempatan untuk berubah tuh pasti akan selalu ada. Iya. Nah, jadi kayak dia tuh selalu nggak mau ngebiarin si pasangannya tuh sendiri ngelaluin itu gitu. Iya. Dia maunya berdua. Kayak contohnya ketika dia udah mencoba untuk melawan takdir, ujung-ujungnya dia kembali lagi gitu. Ujung-ujungnya dia nggak mau ninggalin, walaupun dia udah mencoba untuk pergi, tapi tetap aja dia nggak mau ninggalin, nggak bisa, dia memang itulah yang udah dipilihnya gitu. Iya. Jadi mau seburuk apapun pasangan kita, mau sejengkelin apapun sama pasangan kita tuh, kalau kita udah memilih dia ya bertahan gitu, bertahan terus cari solusinya bareng-bareng. Iya. Cari solusinya bareng-bareng, cari yang win-win solution. Iya. Yang buat dia enak, buat kita enak. Ya tapi itu kalau di kehidupan nyata ya. Ya tadi kan juga kayak gitu. Cari yang buat si Jo-nya enak juga untuk bisa temuin papanya kapan. Terus si Sore juga bilang dia merubah metodenya untuk mengatakan kapanpun kamu siap, aku selalu ada. Iya. Itu kan kayak win-win solution. Iya. Kayak ya udah Dia tinggal menyamankan si Jo dan apa dia sih? menyamankan si Jo dengan menurunkan egonya. Berarti kan dia win-win solution istilahnya, kayak biar nggak ada perdebatan lagi dan nggak ada pertengkaran lagi, ya udah kembalikan aja ke orangnya kapan mau melakukan itu. Karena ya tadi kan Ayang sendiri bilang kalau si Jo-nya akhirnya sadar sendiri. Iya. Dia nggak perlu diingat-ingetin gitu. Tapi jadinya keingat ini kata-kata entah ini dokter Aisyah Dahlan yang ngomong atau siapa gitu ya. Ya kalau laki-laki itu kan dia nggak bisa disetir ya. Iya dokter Aisyah Dahlan gitu. Kayak ibu-ibu, kalau bapak contoh sederhananya, kalau bapak lagi bawa mobil, ibu jangan bilang kiri cepat kiri. Jangan, karena di dalam pikiran dia udah mempersiapkan kok untuk melakukan belok itu gitu. Nah di satu sisi tadi di film Sore itu kayak sinkron aja gitu. Kan Sorenya maksa banget dalam artian kamu tuh harus hidup sehat, ini segala macam, kayak nggak ngerokok, nggak minum alkohol, itu segala macam, olahraga gitu kan. Tapi ketika si Jo-nya belum terbuka untuk itu, dia susah gitu, dan akhirnya Sorenya justru yang nyerah. Sorenya nyerah dan dia hilang gitu. Sorenya nyerah dan hilang. Lagi-lagi di beberapa menit pertama film itu, permasalahan utama itu adalah kesehatannya si Jo. Iya. Sebelum masuk ke permasalahan ayahnya, ke permasalahan papanya yang di tokonya Marco. Iya. Itu kan awal mula isu papanya ke blow up sama Sore kan. Iya. Bahkan Sore sampai akhirnya sadar ternyata dia belum kenal jauh pasangannya, karena masih ada yang dia nggak ketahui tentang apa yang harusnya dibutuhkan sama pasangannya. Iya. Disitulah ke blow up-nya. Makanya kan berarti kan si Jo-nya juga butuh waktu dan butuh ruang, lagi-lagi ke waktu sih, butuh waktu, butuh ruang. Kalau memang udah dari hatinya untuk bisa melakukan itu, dia akan lakukan tanpa disuruh. Tapi memang harus ada kesabaran ekstra dari Sore untuk bertahan sampai kesadaran itu datang gitu. Ya itulah, harus didoain ya guys biar sadarnya cepet. Ya kadang coba ya Sore itu adalah prototipe wanita loh yang, ya nggak? Ya kan kamu, itu kan perspektif kamu. Oh iya perspektif. Enggak, tapi ini ngasih tahu.
Ini ngasih Kan tahu oh, ya. kalau sore itu adalah prototipe dasarnya wanita tuh kayak gitu. Wanita tuh kayak, apalagi kalau konteksnya udah suami istri ya pasti akan sabar. Sabar tuh pasti harus ada. Bahkan kayak pesan yang selalu dikasih aja sama orang-orang yang sudah menikah ke orang yang akan menikah, entah kenapa dulu ini nggak ngerti kenapa pesannya tuh harus sabar. Kenapa pesan yang dikasih sama orang-orang tuh selalu sabar. Sabar. Oh ternyata gitu. Karena ya apa ya laki-laki sama perempuan tuh pasti berbeda kan. Terus kalau cewek dia kayak si sore itu lah mikirnya kan, dan pasti sore itu awalnya mikir dia nanti kamu kalau kamu nggak merubah pola hidup kamu nanti kamu bakal gini. Nah dia tuh udah kepikir itu dan fokus aja sama itu, jadi dia tuh kayak nggak sabar gitu, kayak nggak sabar pengen yang itunya tuh tujuan yang dia maksud tuh cepat tercapai. Tapi padahal itu tuh ada benernya juga. Nah biasa kayak emak-emak kita aja juga kayak gitu kan, cepet lah gini lah gitu ya kan, itu juga kita alami kan ya. Tapi sekarang setelah menjadi istri, oh iya ternyata juga ya gitu. Tapi kita tuh punya cadangan sabar yang ekstra, punya cadangan sabar untuk ya udah nggak apa-apa kita ulang lagi gitu. Ya udah nggak apa-apa nanti kita gini lagi, kecuali itu sudah kena ke prinsip ya. Kalau kena ke prinsip kayaknya tidak bisa untuk sabar gitu. Terus apa lagi ya di filmnya itu tadi, oh ini kan awalnya itu kalau di series kita bertanya-tanya kan kayak kenapa ya dia bisa balik lagi ke kehidupannya ini, gimana caranya. Nah ternyata di film tadi tuh kayak tadi aku bilang di awal, di situ mungkin dia jawabannya, atau ini pengembangan dari series itu di film pengembangan film ini gitu dari series tersebut. Jadi kata kunci itu ada di Aurora sih menurut aku. Jadi pas ini agak spoiler dikit ya guys, jadi terserah nih. Nah jadi pas si sorenya pergi lagi, kok kita nangkepnya gitu kali ya, yang ketika Jonathan udah meninggal, si sore ini baca buku diary atau tulisan suaminya. Jadi dia pengen mengulang untuk mengenang atau mengingat si suaminya ini kan. Ke kutub juga dia tuh, ke kutub utara juga. Nah pas di kutub utara tuh dia ketemu sama Aurora, terus Aurora yang merah itu. Nah di situ portalnya menurut kita, karena kayaknya si sore juga kejar-kejaran waktu gitu kan sama si Aurora ini, takutnya makanya pas dia udah di rumah ayahnya itu, pas ada Aurora merah lagi terus tiba-tiba dia nggak ada ngomong apa-apa, tiba-tiba dia mimisan lagi gitu. Jadi kayaknya menurut kami portalnya itu ada di Aurora yang merah. Ya itu portal itu yang buat dia bisa kembali bolak-balik. Iya. Makanya dia waktu itu agak kejar-kejaran pas di akhir-akhir itu. Nah terus apa lagi ya? Kalau yang terakhir, kalau Ais nangkapnya pesannya tuh kayak kita tuh harus memposisikan diri kita di pasangan kita, biar kita tahu apa yang dia rasain. Iya. Itu sih, karena di situ sore mencoba memvisualkan, merasakan apa yang dirasakan suaminya selama di kutub utara, kayak yang bilang tadi itu kan, melalui buku catatannya. Terus dia tidur di kasur yang sama, habis itu dia keluar di malam yang sama, ada Aurora itu, terus dia berjalan. Makanya ada momen dia tuh sedih banget karena dia baru ngerasain itu, ternyata itu yang dirasain sama suaminya gitu. Waktu dia lagi di situ nge-shoot beberapa foto-foto itu. Iya. Terus ya tadi keinget tiba-tiba lupa. Kayaknya juga ada isu iklim dari film ini kan. Ada, itu pesan tersirat sih. Iya. Pesan tersirat, ada perubahan iklim di kutub utara. Ya secara lingkungan juga mereka masukkan isu-isu itu. Bagus tuh untuk pengetahuan, karena banyak yang nggak tahu. Iya, gue
bagus lah filmnya, kayak cukup berkesan gitu loh. Rating per 10 berapa? 9,5/10. Iya, kenanya tuh ya mungkin karena apa ya, kita juga bukan reviewer film yang bisa mengomentari, tapi dia tuh oke, bagus banget, berkesan, banyak pesan-pesannya juga, dan ini tuh visual yang berbeda untuk menyampaikan satu hal yang sebenarnya itu juga tentang hubungan gitu, tapi dengan visual yang berbeda aja dan dengan pola cerita yang unik, jadinya tuh makanya dia bagus, 9,5, keren. Tapi yang bikin minus 5-nya tuh apa ya? Kayaknya tuh karena kita masih ada menangkap di 5 menit atau 10 menit pertama tuh kita rada ngantuk gitu. Ya terlalu ngebosenin. Atau terlalu lama kali ya durasi. Ya nggak ngerti. Kita sih tidak mengerti. Kalau aku sih tidak mengerti. Tapi ya gitu. 9,5 keren banget. Jadi mikir selama nonton, jadi menganalisa selama nonton. Jadi itu film yang dicari sebenarnya. Iya, jadi nggak cuman cerita cinta-cinta, hubungan suami istri yang kayak, iya kita udah tahu aja patternnya kayak gimana gitu. Ini perspektif lain. Iya, penyajian lain. Iya, penyajian lain. Dari penyajian yang berbeda, yang unik. Ya begitulah. Ada lagi. Terakhir tadi Ayang yang dapat dari komentar itu, yang menurut Ayang relate ya. Yang dapat dari komentar. Komentar netizen katanya film sore ini mengajarkan kita tentang. Oh iya, itu tentang cara kita untuk bisa mengingat kembali pertemuan pertama dengan pasangan kita. Jadi mengingat rasanya kembali gitu. Iya. Itu tapi kan berasa nggak? Iya berasa lah. Karena kalau kita mengingat pertemuan kita kembali dengan pasangan kita tuh pasti semuanya yang diingat yang baik-baik, yang indah-indah. Kayak setruman pertama. Iya. Kayak perasaannya tuh langsung itu kayak awal-awal dulu tuh kayak. Itu yang terjadi di scene terakhir sih. Terakhir tuh Iya betul. Bener-bener kayak merecall gitu loh. Iya. Kayak seharusnya setelah kamu perjalanan panjang yang kamu ingat itu adalah pertemuan pertama kamu dengan pasangan kamu, biar semua yang udah kamu lalui ini punya arti sebenarnya loh. Iya. Gitu. Dan itu panjang ternyata yang udah kita lewatin itu ternyata panjang banget. Dan tadi tuh ada scene, agak spoiler dikit tuh. Ada spoiler dari tadi ya sebenarnya. Ada scene yang mengisyaratkan kalau satu kamera nyorot matanya si Jo, satu kamera nyorot matanya si Sore. Itu tujuannya tuh kayak walaupun kita ketemunya di tempat yang sama, terus akhirnya kita bersatu gitu, tapi kita punya cerita masing-masing di kepala kita tentang pasangan kita. Jadi cerita masing-masing tuh kadang nggak bisa dilihat sama pasangan kita tuh. Perspektifnya tuh nggak bisa dilihat. Kadang mungkin ya dalam hubungan rumah tangga itu ada yang hanya dipendam oleh suami, tapi lebih baik tidak diceritakan ke istri. Tujuannya ya untuk satu mungkin ngerasa biar ini nih bebannya cowok nggak usah di spare ke istri gitu. Ya mungkin dari kerjaan, kayak tadi kan dia kerjaannya fotografer segala macam, sampai akhirnya istrinya yang bikin merasakan langsung kan kerjaan dia itu di sana gitu. Terus juga dari sisi Sorenya juga ada hal yang nggak bisa dia sampaikan ke si Jo, yang dalam tanda kutip aku udah berulang kali begini gitu. Dia udah berjuang segininya gitu. Aku udah berulang kali begini tapi kamu nggak tahu. Nah itu kan kayak sesuatu yang nggak dia sampaikan gitu, nggak dia sampaikan. Nah yang dia sampaikan tuh hanya kayak clue-cluenya aja, kayak aku umurku udah ratusan tahun. Itu kan kayak berarti itu udah dilakukan bertahun-tahun, berkali-kali, beratus-ratus kali gitu. Sehingga udah secapek itu. Sehingga tapi dia tuh tersenyum gitu. Jadi itu kayak mengisyaratkan sesuatu yang
terus usaha yang udah kita lakukan untuk pasangan kita tuh nggak perlu terlihat juga sama pasangan kita tuh. Intinya kita sama-sama ngerasain nih efeknya aja. Iya betul setuju. Karena nanti kita nggak bakal ngerasain kok efeknya apa. Ya, kita ngerasain efeknya aja. Nah, intinya yang diminta itu adalah kalau memang pasangan kita tuh satunya tidak mau ngomong, satu terhadap apa yang dia usahakan, terus satu lagi juga sama tidak mau ngomong terhadap apa yang dia usahakan, makanya tadi pesannya saling mengerti saling memahami perasaan masing-masing aja. Yang pada akhirnya itu akan menciptakan ini mood yang lebih enak setelah itu. Betul. Bukan mencari yang benar siapa yang salah siapa. Karena kalau yang mencari benar yang salah siapa tuh langsung kayak ngejudge. Si ininya yang salah nih, berarti si ininya yang bermasalah. Gitu. Ya jangan lupa kita ngantar laundry dulu. Oh iya. Oke. Jadi segitu aja ya untuk video kita kali ini. Kayaknya ini akan mudah sekali karena tidak akan diedit-edit. Jadi kita cuma nambahin covernya doang. Thumbnailnya aja. Oke, dadah. Terima kasih semuanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.